Kembali bergerak, cerita pendek karya Pandu Windito. Jadi pakai SMA 20. Kita udah 15 tahun bareng dan kamu masih nanya aja. Udah dari TK sampai sekarang masih mau berantem. Mikir deh, 200 juta cuma buat sewa tempat doang. Udah dapat sound systemnya juga kok. Uangnya dari mana? Kan ibu negaraku kaya. Gampang ya ngomongnya. Lo jadi cowok, paling gak bisa lah harusnya urus hidup sendiri. Terus, kamu jadi pakai kebaya encim. Iya. Mau jadi sinden? Aku suka. Kamu mau nikah apa bikin pagelaran wayang sih? Kayaknya bikin pagelaran wayang lebih masuk akal daripada buang duit 200 juta cuma buat sewa tempat. Dibilang udah sama sound system. Jadi, tanggalnya mau kapan? 11 Februari. Kalau kamu? Calonnya aja belum ada. Ri, udah 2 tahun masih belum bisa move on juga. Gue yang teman lo dari TK, ngerasa kasihan banget sama lo. Belum ada yang pas aja, Sin. Nanti juga kalau udah waktunya, pasti bakal dapet juga kok. Sabar aja lah. Lagian kan, gue nikah atau enggak juga enggak ada ngaruhnya sama lo. Ya gue paham, lo orangnya selalu yakin sama diri lo sendiri sampai sewa tempat 200 juta cuma buat teks satu scene doang. Tapi kalau lo cuma diam di rumah kayak gini, gimana mau dapet cewek? 25 tahun hidup, teman cewek lo aja cuman gue. Berharap tiba-tiba genteng lo bolong ketiban bidadari. Ya kalau itu bidadari mau, paling juga lihat bentukan lo yang kayak gitu udah mual-mual. Ya udah lari, gue harus cabut. Good luck proyek film lo. Datang bulan depan, daripada gue pindahin resepsi gue di apartemen lo. Iya Sin, gue usahain tapi gak janji. Gue harus kelarin deadline editan buat bulan depan. Teleponan sama Sinta tiap hari cuma bikin aku makin stres aja. Nambah pikiranku dengan tekanan buat cari jodoh. Lagian, dia yang mau nikah, kenapa malah aku yang dikhawatirin? Dianya malah santai-santai aja, walaupun kalau cerita udah bisa nyaingin series 1 season. Ya, pandemi bikin kebanyakan orang jadi gila. Dari rebutan masker sampai nikahan Sinta yang mundur 2 tahun. Tapi aku malah senang-senang aja. Gak perlu lagi berangkat ke kantor, bangun pagi, mandi, macet-macetan di jalan. Belum lagi pulangnya. Toh ngedit video dari lantai 16 apartemen sendirian juga gak ngaruh ke hasil kerjaanku. Malahan aku bisa kerja lebih cepat dan bisa ngabisin series Netflix sampai nonton lagi film Disney yang dulu sering aku tungguin tayang di TV. Ri, lu ada yang bagus gak? Apa sih Juk? Baru datang minta-minta. Gue ada deadline bulan depan. Ya elah Ri, cepetan dah. Udah 68 halaman gue bolak-balik gak ada yang bagus nih. Keburu meledak nih kepala bawah. Yang kerjaannya bikin subtitle bokep kan lo. Kenapa malah sekarang minta ke gue? Lagian udah mau nikah aja masih sangean. Sabarlah, tinggal sebulan juga. Mending lo urusin Siska, motor Astrea putih butut kesayangan lo itu biar gak mogok-mogok lagi. Nah, ini nih yang perlu dikasih paham. Karena tinggal sebulan lagi, makanya gue harus banyak nonton. Cari referensi, biar gak bosen. Lagian kalau lo nonton bokep, pastiin 4K dan ceritanya bagus. Dosanya sama. Satu lagi, gak usah bawa-bawa Siska. Dia udah sempurna. Cari referensi. Mending urusin calon istri lo sana. Biar Sinta gak ngerecokin gue terus. Paling gak, jadi cowok ada usaha lah. Jangan semuanya Sinta yang ngurus. Ya elah, lo kan udah paham gue orang yang gak telaten. Pelupa. Gak beres kalau ngurus gitu-gitu. Entar kalau gue yang ngurus, paling bagus nikahan gue jadi acara ulang tahun di KFC. Mau lo makan puding coklat sambil nyanyi bareng badut Caki di nikahan gue. Lagian yang harus dikasihani itu lo Ri. Gue miris. Lo yang kenalin gue ke Sinta. Bulan depan gue udah nikah. Tapi lo gitu-gitu aja. Gue juga selalu diceramain Sinta biar bantuin lo dapet jodoh. Belum ada yang pas aja lah Juk. Nanti juga kalau udah waktunya pasti bakal dapet juga kok. Sabar aja lah.
Lagian kan gue nikah atau enggak juga gak ada ngaruhnya sama lo. Eleh, paling itu jawaban template lo. Kalau ditanya sama Sinta, pasti jawabannya sama. Gue udah kehabisan alasan buat jelasin ke Sinta. Gue jadi ngerasa hutang budi. Tapi gue suruh daftar Bumble aja lo gak mau. Pasti adalah kalau udah waktunya. Udahlah Juk, diem aja. Gue DM linknya ntar. Ya Ri, kalau bukan karena lo yang nawarin gue jadi pocong ngesot di teaternya Sinta, gue pasti masih kerja bikin subtitle bokep. Download lah paling gak. Coba kenalan sama cewek. Gak perlu lo kejar mati-matian. Tahu nama, hobi, makanan kesukaan, buku, mastiin dia bukan hode, bukan mau nawarin MLM, atau gemuk narkoba. Udah cukup Ri. Kita itu makhluk sosial. Sedangkan lo, teman aja cuman gue sama Sinta. Gimana mau dapet cewek? Kerjaan lo aja cuma nonton Netflix, baca buku di kamar, scrolling Medium doang. Hidup gak bekerja seindah cerita-cerita yang lo baca. Tunggu waktunya aja lah Juk. Ngapain buru-buru? Nikah bukan perlombaan juga dan gue milih buat nikmatin prosesnya. Lagian kalau gue main Bumble, kontrak gue bakal dibatalin karena kerjaan gue gak kelar. Terus gimana cara gue bayar sewa apartemen bulan depan? Mau lo bayarin? Nikmatin proses. Di mata gue itu cuma pembelaan lo aja Ri. Lagian gue udah sering bilang, gaya hidup lo ketinggian. Sok-sokan tinggal di apartemen. Tinggal pindah aja ke kos gue habis gue nikah bulan depan. Masih belum bisa move on dari Rini. Udah 2 tahun dia ninggalin lo Ri. Gue ulang sekali lagi, ninggalin lo. Sekarang gue tanya, kenapa dia bisa ninggalin lo? Ya karena lo hidup cuma gitu-gitu aja. Gue gak bisa nyalain Rini kalau misal dia bosan. Gak usah cari pembelaan kalau lo pengecut ngadepin cewek Ri. Sinta aja bisa lo ajak ngobrol cuma karena lo mau pinjem kaset Terminator pas SD kan? Sekarang lo udah kena SP2. Sekali lagi kontrak lo dibatalin. Kalau lo udah gak nyaman kerja di situ, ya cari kerjaan lain lah. Lo kan suka baca Medium, jadi penulis kek, editor buku kek, apa aja kalau lo gak mau cari cewek. Mikir deh sekarang, gimana kalau ternyata lo masih hidup sampai umur 100 tahun? Emang lo bahagia hidup kayak gini terus sampai kumis lo putih? Udah lah Juk, gue duluan. Lagian besok masih hidup aja udah bersyukur. Pakai mikirin umur 100 tahun. Urusin aja kepala bawah lo itu sebelum meledak. Sekarang aku mulai ngerti kenapa ketemu orang itu penting. Kenapa manusia disebut makhluk sosial. Karena pada dasarnya otak manusia gak akan pernah berhenti bekerja. Selalu ada aja pikiran-pikiran yang muncul dan perlu kita bagiin ke orang lain biar gak gila sendiri buat nemuin jawabannya. Kayak si Juki, dia jadi punya banyak waktu buat ngerecokin urusan pribadiku. Coba aja kalau gak pandemi, dia gak bakal punya waktu buat ceramain aku hampir tiap hari. Tapi itu gak berlaku buatku. Aku malah bisa scroll Medium tiap hari, baca penulis-penulis dadakan yang lahir gara-gara kelamaan di rumah. Di tengah-tengah kesel sama Juki, ada balasan dari salah satu komentarku ke tulisan di Medium. Nama penulisnya Agnes. Tulisannya genre romance yang gak masuk akal. Dih, cerita apaan kayak gini? Endingnya kelewat bagus. Gak bakal ada kisah cinta segampang ini kecuali lo anak Elon Musk. Komentarku 3 hari yang lalu. Dih, terserah gue lah. Tulisan-tulisan gue. Kalau gak suka, gak usah dibaca. Lagian komentar lo gak valid. Nama Medium lo aja kritikus lemper. Gak ada kesan orang yang tahu nulis. Emang, aku gak pernah pakai nama asli di platform manapun biar orang gak bisa stalking masalah pribadiku. Gue cek juga lo gak punya tulisan sama sekali. Apa kredibilitas lo? Agnes nambahin. Kalau gak mau dikritik, gak usah main internet. Ini media umum, semua orang bebas berpendapat. Entah kenapa aku balas ocehan Agnes. Padahal biasanya aku cuma bakal hapus komentarku sebelumnya. Mungkin karena Agnes satu-satunya yang pasang foto di profilnya. Mending gue gendong Juki Mobile Legends daripada nanggepin lo. Aku gak mau kalah. Dih, kayak jago aja. Rank warrior aja bangga. Aku yang kebawa emosi langsung kirimin ID Mobile Legendsku buat buktiin kalau aku emang jago. Dari situ dia mulai ngechat duluan, sampai akhirnya aku dengar suara Agnes setelah pindah ke Discord buat main bareng. Dari suaranya, Agnes kedengeran kayak cewek tulen dan penuh wibawa. Tipe cewek yang selalu jadi calon tunggal kalau ada pemilihan ketua OSIS di sekolah.
Gak akan ada yang berani buat nyaingin kalau dia udah ngomongin kenaikan harga BBM di atas podium pas upacara Hari Pahlawan. Udah hampir sebulan kita main tiap malam tanpa ada absen sekalipun. Paling gak adalah 1-2 game kalau memang lagi ada deadline. Tapi anehnya Agnes gak pernah singgung lagi masalah komentarku di Medium. Dari pertama ngobrol, gue belum tanya kenapa lo nulis di Medium. Secara tulisan lo jelek banget. Berharap bisa jadi the next Gina Esnur. Tanyaku waktu lagi ngancurin turret terakhir. Enggak juga sih. Iseng aja gue, bosan sendirian. Anak kos gak ada yang main ML. Gue ajak aja gak ada yang mau. Kalau lo, ngapain komentarin tulisan-tulisan orang? Punya tulisan aja enggak? Gue cuma ngisi waktu aja. Ngisi waktu? Kayaknya lo bukan orang yang punya banyak waktu kosong. Kemarin aja katanya ngejar deadline editan sampai cuma bisa main segame. Itu aja AFK jungle terus. Habis putus apa gimana? Kalau ada orang yang ngomongin fakta depan kita, kenapa rasanya jadi kayak mau muntah ya? Tapi emang ada cewek yang mau sama cowok yang bisanya cuma komentar doang? Enak aja, gini-gini banyak yang ngejar. Terus, kalau banyak yang ngejar, kenapa masih patah hati? Gak ada yang bisa bikin lo bahagia lagi. Ada kok yang bisa bikin gue bahagia. Mana orangnya? Bawa ke depan gue buat gue quality sama background check. Aku nahan diri untuk gak bilang kalau jawabannya dia. Sementara aku lagi berusaha cari topik lain, musuh udah hidup lagi dan mau gasrak maju buat coba menang. Hajar! Ulti! Lari! Kebuk! Agnes teriak keasikan sendiri gak jelas. Kupingku sampai pengang. Mungkin sekarang waktunya. Setelah game selesai, belum tentu ada kesempatan lagi buat momen kayak gini. Lo harus kejar dia, Ri. Pokoknya kejar sampai dapet. Jangan bikin gue kecewa. Gue udah ulti. Gue sendiri, Ri. Mati kan gue. Iya, gue bakal kejar. Gue bakal kejar lo dan gak bakal bikin lo kecewa. Hah? Kejar gimana? Kan gue udah mati. Gue gak bakal biarin lo sendiri lagi. Apaan sih, Ri? Ngegombal password gede kayak gini. Gue serius. Gue selalu senang lihat chat masuk dari lo. Iya, tapi itu lo tinggal sendirian lawan 5. Bunuh dulu musuhnya sebelum lanjut ngomong. Mereka gak bisa bunuh lo. Enggak, gue gak mau game ini selesai. Terus kita gak punya tempat ngobrol kayak gini lagi. Tapi gue deg-degan. Lo deg-degan karena omongan gue. Bukan. Nanti mereka bisa comeback kalau lo gak selesai sekarang. Gue mau keluar dari rank busuk ini. Gue udah ngomong panjang lebar. Lo masih mikirin rank. Ya udah. Lo mau ngomong apa lagi? Gak tahu kenapa, lo satu-satunya yang gue tanggepin dari sekian banyak penulis yang gue komentarin. Dan habis itu, gue udah gak pernah buka Medium lagi. Gue ngerasa waktu gue udah penuh cuma buat nungguin chat dari lo ngajakin main kayak gini. Lo mau gak sama gue? Bayangin ungkapan kayak gitu di saat tangan gue autopilot bantai semua musuh. Yes! Agnes teriak. Beneran? Iya, akhirnya gue Grandmaster. Teriakan Agnes ternyata bukan jawaban pertanyaanku. Ya udah, kalau lo nggak mau, kita berdua diam. Jadi, lo mau langsung cabut karena gue sedang rank gue naik. Sorry, nggak masalah Nes. Bukan salah lo. Lagian, nggak ada laki-lakinya lo ngomong gitu. Apalagi buat cowok yang katanya dikejar-kejar banyak cewek. Dikejar sama ngadepin beda, Nes. Ya udah. Coba ulangin lagi. Aduh. Kalau ditodong kayak gini, gue enggak siap. Mau lanjut chat aja. Bentar. Gue ambil nafas dulu. Gue pengen kenal lo lebih jauh lagi, Nes. Ketemu, ngobrol langsung. Ya udah, besok Sabtu jam 9 malam. Deal? Deal. Aku jawab langsung. Bentar. Kita ketemu. Kan tadi lo yang minta. Gimana sih? Kalau nggak mau ya udah, gue bisa santai maskeran malam minggu. Oke, Sabtu jam 9 malam. Ajakan Agnes aku iyain nggak pakai mikir lama, dan kalau dipikir-pikir lagi, ngapain aku tanggepin ajakan orang yang bahkan aku nggak kenal?
Cuma tahu wajahnya dari foto tanpa tahu orang aslinya kayak gimana. Mungkin aja fotonya palsu. Ternyata Agnes cuma nama samaran sindikat perampok yang bakal ngikutin sampai apartemen terus jarah semuanya. Tapi ini bukan tentang apa yang aku lihat, tapi apa yang aku rasain dan aku selalu percaya sama perasaanku. Pas mikirin bentukan Agnes kayak gimana, aku nggak sengaja lihat kertas yang nempel di belakang pintu kamar. Isinya salinan kontrak kerjaku. Salah satu poinnya ketulis. Pihak kedua berkewajiban melaksanakan tugas yang diberikan pihak pertama sesuai waktu yang diberikan. Apabila pihak kedua tidak dapat memenuhi kewajibannya, pihak pertama berhak memberikan surat peringatan hingga 2 kali, dan apabila pihak kedua telah menerima surat peringatan lebih dari batas maksimal, maka pihak pertama berhak membatalkan perjanjian kontrak secara sepihak tanpa perlu memberikan kewajiban yang tertulis pada poin nomor 5. Kerjaan ini emang kerjaan yang paling nyaman buatku. Bidang yang aku suka. Kalau kata anak sekarang, ini passion. Kerjaan yang gak nuntut aku buat interaksi sama banyak orang. Emang aku gak kena efek pandemi kayak orang-orang. Tapi semenjak ditinggalin Rini, aku banyak bikin kesalahan. Editan gak rapi, kerjaan gak kelar, dan itu udah sering kejadian berkali-kali sampai aku dapat SP2. Artinya, sekali lagi kena SP, aku bakal dipecat dari kantor. Aku harus kelarin kerjaan, paling gak tepat waktu. Jadi aku telepon Juki buat minta tolong. Juk, lo masih bisa bikin subtitle kan? Masih. Gue ada kerjaan bikin subtitle, bayarannya lumayan. Gue udah gak mau buat subtitle bokep. Bukan. Subtitle buat proyek film gue. Gue butuh selesai tepat waktu. Aduh, gue males banget Ri bikin subtitle video panjang. Bokep yang biasa gue kerjain aja paling cuma 7 menit, yang 4 menitnya cuma desah doang. Aku ceritain semua tentang Agnes ke Juki, termasuk rencana pertemuan besok. Aku juga ngirim foto Agnes biar Juki percaya. Lo yakin ini bukan akun palsu? Gue bakal cari tahu besok. Setelah Juki akhirnya setuju mau bantuin, aku nyusun rencana dan mantapin diri buat ketemu Agnes di Mixu dekat apartemen. Di hari pertemuan, jam 8, Juki udah nongkrong di parkiran bareng Siska. Lihat mata Siska sekarang. Minta maaf sama dia. Motor yang lo bilang putut ini yang bakal berjasa nganter lo. Lo harus pulang bawa cerita yang bagus buat Siska. Di situ aku gak nyesel ngenalin Juki ke Sinta. Aku yakin Juki bakal memperlakukan Sinta lebih dari perlakuannya ke Siska. Aku nurut dan langsung ke tempat pertemuan. Sepanjang jalan, aku mikirin apa yang bakal aku omongin pertama kali waktu ketemu Agnes dan topik apa yang harus dihindarin. Walaupun termasuk besar, Mixu dekat apartemen malam itu sepi. Gak kayak waktu pertama buka. Mungkin karena udah mulai banyak gerai Mixu lain dan beberapa banyak orang yang nyari es krim malam-malam kayak gini. Cuma ada satu mobil di depan yang kayaknya udah mau pergi dan 2 Gojek yang lagi ngobrol sambil nunggu pesanan. 5 menit pertama nunggu, biasanya manusia bakal gelisah. Kakiku gak bisa diam. Tangan kiriku ngetuk-ngetuk meja dan tangan satunya mainin rambut. Niatnya ngerapiin, tapi jadinya malah kayak bangun tidur. Agnes mungkin bakal ngira aku gembel yang mau numpang tidur di emperan Mixu. 10 menit lagi waktu janjian. Biasanya di tahap ini dorongan untuk kabur bakal meledak. Kekhawatiranku makin tinggi habis ada petugas ngasih tahu kalau batas makan di tempat maksimal jam 9 tepat. Setelah negosiasi cukup lama, akhirnya aku dibolehin duduk sampai mereka selesai beres-beres. Udah 15 menit dan gak ada sama sekali kendaraan lagi di depan. Aku bisa aja tendang kursi, pergi terus ngecat Agnes. Sialan preman-preman mabok. Gue harus berantem sama mereka. Jangan kesana Nes. Next time cari tempat yang lebih bener aja. Jadi pengecut gak dilarang undang-undang kan? Tapi kalau gitu, aku gak akan bisa nunjukin muka di depan Juki. Apa pantas sekarang cerita aja ke Juki? Bilang kalau Agnes itu ternyata om-om homo yang lagi nyari mangsa. Pas sibuk mikirin berbagai skenario yang bakal aku jadiin alasan, mas-mas Mixu yang sok sibuk lagi nolak pesanan seorang cewek. Rambutnya lebat sebahu, agak kecoklatan dan poninya tebel. Bayangin aja kayak Dora yang kelamaan kena sinar matahari. Cewek itu akhirnya nyerah juga. Meskipun mukanya ketutupan masker, tapi tatapan matanya gak bisa bohong.
Minimal pernah ada seorang cowok yang ngejar dia mati-matian. Ari kan? Tanya cewek yang mulai aku yakin itu Agnes. Aku ngangguk. Emang bener cupu kan? Lihat cewek ribut cuma diem doang. Giliran ditanya aja nggak jawab. Omongannya sama sekali nggak ada salahnya. Aku hampir aja pergi. Aduh, sorry ya. Gue telat 6 menit. Pasti lo benci sama gue. Gue pernah nunggu cewek 12 jam aja belum cukup bikin gue benci. Jawabku, Agnes ketawa. Dulu sih, bukan sekarang. Agnes nunduk nahan ketawa. Belum sempat Agnes nurunin kursi, Mas-mas Miksu tadi datengin kami lagi dan bilang kalau dia ditegur manajernya karena ngebiarin orang duduk di dalam waktu jam tutup. Jadi supaya aku dan Agnes gak bikin nambah jumlah pengangguran di Indonesia dan bikin mas-mas ini dipecat, kami mutusin ngemper di SPBU sebelah. Adem ya, kayak di gunung, kata Agnes. Nggak usah sarkas, gue nggak tahu kalau Miksu tutup jam 9. Ngedate itu bukan masalah tempatnya, tapi soal orangnya. Mau ke pantai sebagus apapun, kalau nggak suka sama orangnya, percuma. Nggak usah basa-basi, kalau gue ajak seminggu ke SPBU terus juga bakal ngilang. Emang kalau lo ngajak ke pantai bakal ngejamin gue gak bakal ngilang? Paling enggak, gue gak jadi cerita malu-maluin buat lo ceritain ke orang lain. Lagian, senyum itu belum tentu bahagia. Ada yang cuma senyum buat formalitas doang. Dih, bohong. Ya, lo kalau dibohongin gak percaya. Kita berdua ketawa lagi. Agnes buka masker buat narik nafas sehingga aku bisa ngeliat kalau memang beneran ada bidadari yang turun dari langit di depanku persis. Jadi gue gak perlu repot-repot background sama quality check nih. Iya. Tapi emang lo mau sama cowok aneh? Agak aneh sih. Orang umur 25 tahun pakai baju Mobile Legends cuma buat nunjukin kalau dia bener-bener jago. Gak ada lagi baju gue. Lagian bukan itu. Apa? Ngedate pertama di SPBU. Lucu tahu. Gue suka yang unik-unik kayak gini. Gue jadi bingung. Kenapa gak ada orang yang ngadain nikahan di SPBU? Mau semua orang dapat voucher Pertamax, terus souvenirnya pelang tulisannya Pertalite masih dalam pengiriman. Dress code-nya baju sama topi merah. Makannya batagor, cilok, es tebu, pedagang kaki lima terdekat. Fix, seru banget. Agnes ngeluarin pulpen dan buku catatan dari tas kecilnya. Dia beneran antusias dan tulis semua pikiran anehnya. Lo gak mau bikin nikahan kayak gitu buat gue? Tanya Agnes lagi nulis. Mau kok, jawabku. Tapi jadi tukang ciloknya ya. Agnes ketawa lagi. Bercanda. Agnes nonjok perut sampingku dengan lembut. Dia cuma ngomong itu bercanda, tapi gak ada lanjutan apa posisiku dalam rencana itu. Agnes masukin buku sama pulpennya ke tas, narik nafas dalam, tegakin postur badannya. Kelihatannya dia udah siap buat ngomong serius. Abis ini mau kemana? Tanya Agnes. Paling balik apartemen, selesaiin editan. Maksudnya, kita. Astaga, COVID boy. Jangan ngajakin ke hotel dulu. Gue udah nyoba serius biar romantis. Posisi imbang, 1 sama. Makan tuh. Badan Agnes membungkuk. Aku beraniin diri pegang pundaknya. Bercanda, Nes. Gak usah sok ngambek. Abis ini kita bakal kemana-mana. Ke tempat yang punya kenangan buruk buat lo, terus kita bikin cerita baru di situ. Kita pergi terus sampai ending nanti. Agnes nyenderin kepalanya ke pundakku. Tempat ketemuan kita pertama kali kayaknya emang paling cocok ya. SPBU. Tempat kita istirahatin kendaraan dari perjalanan yang melelahkan. Mengisi bensin biar kita bisa jalan lebih jauh lagi. Agnes rentangin tangannya seakan dia mau meluk SPBU ini. Besok kosong.
Pertanyaan yang aku paling takutin akhirnya keluar. Nggak ada hari kosong buat orang yang lagi dikejar deadline. Kalau proyek ini nggak selesai tepat waktu, aku bakal kehilangan pekerjaan. Sebenarnya masih ada orang lain yang bisa ngerjain tugasku. Masih banyak anak muda yang mau daftar buat gantiin posisiku. Tapi aku udah terlanjur tanda tangan kontrak kerja sampai tahun depan. Kalau aku nggak ngejalanin tugas dengan baik, bisa-bisa kontrakku dibatalin tanpa ada pesangon. Kosong, kataku. Persetan sama kontrak. Serius? Katanya masih ada deadline. Udah resign. Hah? Sejak kapan? Ini, gue mau bikin suratnya. Bantuin gue ya. Yang bener aja. Katanya ini kerjaan yang lo suka. Gue mikir, kayaknya selama ini gue bilang suka itu cuma sekedar cari aman aja. Gue mau nyoba hal baru, terutama bareng lo. Mungkin gue akan coba jadi penulis, biar pantas ngeritik tulisan lo. Mata Agnes berkaca-kaca. Kayaknya dia lupa kalau sebentar lagi dia bakal jalan sama seorang pengangguran yang belum tentu masa depannya kayak gimana. Tapi kalau memang aku harus jadi pengangguran dulu biar hidupku bisa bergerak lagi, aku bakal ngelakuin dengan senang hati. Aku sadar kalau selama ini masalahku bukan tentang patah hati, tapi siapa yang datang dan bakal aku pilih buat ngejalanin selanjutnya.